Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Gunung Salak. Gangguan itu berakhir di desa Girijaya. Bogor, Oktober 2004. Usman, Andri, Fandi, dan Roni baru saja tiba dari Jakarta dengan menggunakan kereta. Mereka lantas meletakkan peralatan mendaki mereka di halaman rumah yang dihuni oleh pamannya Roni. Andri dan Fandi sejenak melepas pandangan ke berbagai penjuru bangunan yang bergaya kuno itu, seperti rumah menak Sunda pada umumnya. Rumah itu memiliki pilar kayu jati yang kokoh serta masih berlantaikan ubin berwarna gelap. Dari balik pintu muncul seorang pria berkemeja putih, bersarung serta mengenakan kopiah. Dia adalah Kang Eka, sosok yang pernah hadir di cerita sebelumnya. Sambil tersenyum, Kang Eka menyapa para tamunya tersebut. Pada mau camping? Melihat yang punya rumah, keempat orang tadi pun bangun dari duduknya lalu menghampiri Kang Eka. Satu persatu dari mereka membukukan badan sambil mencium tangan Kang Eka. Ya Kang, kita pada mau camping ke Gunung Salak, balas Usman sungkan. Oh, ke Salak Kak, sama Doni juga, tanya Kang Eka lagi. Ya, sama Doni. Kemarin siang kami udah janji ketemuan di sini, jawab Usman lagi. Kang Eka mengganggu keringat. Sementara dari dalam rumah muncul Doni yang sedang tergopoh-gopoh menenteng ranselnya. Tidak lupa, Doni menyapa Usman, Andri, dan Fandi meski hanya sekedar berbasa-basi. Kang Eka yang pantang membiarkan tamunya berdiam diri tanpa sungkan, lantas menawarkan anak-anak muda tadi untuk makan siang. Sudah pada makan belum? Ayo atuh makan dulu sebelum berangkat. Don, Roni, ajak teman-teman kalian makan. Gak usah repot-repot Kang, Usman menampiknya secara halus. Gak baik nolak rezeki. Ayo, barang-barangnya ditaruh saja di sini ya. Kali ini Kang Eka langsung mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Ayo man, mumpung nasi sama lauknya masih hangat, Doni menimpali. Doni juga Roni adalah kakak beradik yang merupakan keponakan dari Kang Eka. Keduanya lalu mengarahkan Usman, Andri, dan Fandi masuk ke dalam rumah untuk makan. Dengan perasaan sungkan, tiga orang itu menerima ajakan sang tuan rumah. Sementara ketiga orang tadi sedang melahap makan siangnya, Kang Eka pun memanggil Doni juga Roni. Dua keponakan Kang Eka tersebut lantas masuk ke dalam kamar pamannya. Doni, Roni, kalian berangkat ke Salaka cuma berlima aja? Aldi nggak diajak? Tanya Kang Eka sembari melipat sarung dan sajadah. Nggak mang, dia lagi nggak dibolehin ikut sama Usman, soalnya baru seminggu keluar dari PMI. Roni menjawab dengan wajah tertunduk. Oh iya, kalau nggak salah beberapa hari lalu dia itu dirawat di PMI kan ya? Ya mang bener, dia baru kena tipes gara-gara tiap hari jalan kaki dari stasiun Cikini ke WNJ. Giliran Doni menyahut. Karunya pisan, Kang Eka menggelengkan kepala. Oh ya, ada hal yang mau Mamang sampaikan perihal perjalanan kalian ke Salaka. Sepertinya mah pendakian kali ini bakal berbeda dengan pendakian yang pernah kalian lakukan sebelumnya, ucap Kang Eka seraya menyalakan rokok kreteknya. Doni dan Roni sama-sama tidak paham maksud dari Kang Eka, namun keduanya sudah terbiasa dengan cara penyampaian pamannya yang terkesan samar dan tidak lugas. Tak lama kemudian, Kang Eka melanjutkan kalimatnya. Mamang sepertinya tidak perlu memberitahu akan ada apa.
Ini memang harus terjadi agar bisa dijadikan pembelajaran. Intinya mah Mamang cuma mau pesan, tetaplah menjaga adab maupun lisan dimanapun kalian berada. Baik Mang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Palas Roni. Aturkan salam pada semesta sesampainya kalian di sana. Ingat, adab tidak hanya diterapkan pada sesama manusia saja, tapi juga pada seluruh makhluk ciptaannya. Kang Eka mengakhiri kalimatnya. Setengah jam kemudian, mereka yang akan menuju Gunung Salak pun mulai bersiap meninggalkan kediaman Kang Eka. Wajah Andri dan Fandi tampak sumringah. Keduanya sudah tidak sabar ingin secepatnya menjejakkan kaki di dalam belantara Gunung Salak. Kang Eka menghantarkan kepergian 5 orang itu sampai ke depan pintu gerbang. Dari situ, mereka harus naik angkot jurusan Terminal Baranang Siang, lalu disambung lagi naik kol jurusan Sukabumi. Setelah berpamitan satu persatu mulai naik ke dalam angkot berwarna hijau, Kang Eka lalu melambaikan tangan seiring berlalunya kendaraan umum tadi. Singkat kata, Doni dan rombongan telah tiba di desa Girijaya tadi malam. Mereka sama-sama beristirahat di salah satu rumah penduduk yang biasa dijadikan base camp oleh beberapa organisasi pencinta alam. Pagi hari menjelang, kelima pendaki itu kembali memeriksa perbekalan di dalam ranselnya. Setelah memastikan semuanya aman-aman saja, mereka lantas menuju ke sebuah warung untuk sarapan. Selepas sarapan, akhirnya pendakian pun dimulai. Derap langkah terdengar di jalur tanah yang terus menanjak, dengus nafas bersautan, peluh setetes demi setetes pada akhirnya membasahi wajah dan tubuh mereka. Meski pijar mentari pagi terasa hangat di kulit, namun semilir angin lembah masih saja menggelitik. Setelah melewati petilasan, barulah kelima orang tadi tiba di gerbang belantara yang tak terjamah cahaya dan gelap. Di dalam rimba, mereka tak lagi dimanja hangat sinar sang surya. Semua menjadi lebih sejuk, senyap, namun terasa hikmat. Pekik, lutung, dan serangga seolah mendominasi seisi hutan. Sesekali mereka menghentikan langkah untuk sekedar membasahi kerongkongan yang mulai terasa dahaga. Gokil, jalur Giri Jaya emang kagak ada bonusnya, celetuk Andri ngos-ngosan. Santai aja dulu kalau masih ngap, puncaknya juga masih jauh, masih 3 jam lagi, Roni menanggapi. Istirahatnya jangan di sini, Andri. Nanti aja kalau ada medan datar, baru kita istirahat ya, timpal Usman. Andri hanya mengangguk sambil sesekali membuang ludah. Sebagai orang yang sudah puluhan kali warawiri ke puncak Salak, Usman tentu lebih paham medan yang akan dihadapi. Di tahun 2001, Usman juga pernah mengevakuasi jenazah seorang peziarah ke desa Girijaya. Sejak saat itulah warga di sana jadi mengenalnya. Setelah melalui berbagai tanjakan terjal dan trek yang cukup sulit, akhirnya rombongan itu pun berhasil menjejakkan kaki di puncak Salak tepat di siang hari. 2 tenda segera saja didirikan bersebelahan. Usman bersyukur sebab keadaan di puncak saat itu sedang sepi. Mungkin karena memang bukan akhir pekan. Setelah tenda terpasang, Usman dan Andri buru-buru mengeluarkan makanan serta peralatan memasak. Sementara itu, Fandi sibuk mencari sumber air untuk berwudu dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan tolong fotoin background tenda sama Gunung Gede Pangrangonya, kalau bisa kelihatan juga. Kalau nanti udah dicetak, fotonya mau gua kasih lihat si Aldi, biar makin keki tuh anak. Ucap Usman kepada Doni yang sejak tadi tampak asyik dengan kamera SLR-nya. Pak U emang paling bisa ngomporin orang deh bang, serga Andri sembari tertawa. Usman hanya cengengesan saja menanggapinya. Dia tahu betul jika keponakannya tersebut benar-benar ingin ikut hiking ke Salak. Namun dikarenakan kondisinya yang belum bugar, ia pun tidak mengizinkan Aldi untuk bergabung dalam pendakian kali ini. Manakala ada yang menanyakan alasannya, dengan santai Usman akan menjawab, ya bukannya apa-apa, tapi kalau di tengah jalan tahu-tahu dia pingsan, siapa yang mau gotong? Hah? Demikianlah kira-kira dalinya. Temen lu kemana ya? Dari tadi kok nggak kelihatan? Roni menanyakan keberadaan Fandi. Paling-paling lagi wiritan di dalam tenda, celetuk Andri enteng. Suruh keluar dulu gitu, kopinya nanti keburu dingin tuh, timpal Roni seraya menyodorkan kopi milik Fandi. Dia emang kayak gitu orangnya. Giliran orang-orang pada nongkrong dia ngumpet. Nah pas orang-orang udah pada bubar, dia baru nongol. Biarin aja bang, nanti juga kopinya pasti diminum, balas Andri.
Usman yang paham akan sifat Fandi hanya bisa diam. Ya, Usman, Andri, dan Fandi adalah rekan di satu organisasi pencinta alam. Mereka bertiga sudah mengerti karakter masing-masing. Itulah sebabnya Usman tidak terlalu ambil pusing dengan kebiasaan Fandi yang terkesan selalu menyendiri dan kurang bisa berbaur. Dan sosis sama telurnya buat makan nanti malam aja ya. Usman mencoba mengalihkan pembicaraan. Mending buat sekarang aja. Buat nanti malam kan masih ada sarden 2 kaleng. Jawab Doni. Siap kakak, sahut Usman sembari cengengesan. Usman dan Andri kembali melanjutkan pekerjaannya. Perut yang kadung keroncongan membuat keduanya harus secepat mungkin menyajikan makan siang yang sedikit telat. Sementara itu, Roni terlihat sibuk membetulkan letak flysheet di tendanya agar jika hujan turun tidak sampai rembes ke dalamnya. Tak lama kemudian, hidangan pun tersaji. Kelima orang itu akhirnya bisa menuntaskan rasa lapar yang sejak tadi mengganggunya. Selepas makan siang, mereka tampak asik menikmati suasana sore dengan berbagai obrolan, kopi hitam, cemilan, juga rokok kretek menjadi tandem yang cukup ideal, terkecuali Fandi. Selepas makan, pemuda itu kembali masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan wiridnya. Malam harinya, semua berjalan sesuai yang telah direncanakan. Andri dan Usman kembali menjadi pihak yang paling sibuk mengolah juga memasak bahan makanan, sedangkan Roni hanya turut menemani sambil melontarkan guyonan. Di sisi lain, Doni memilih untuk membuat kopi cap ular naga yang sengaja dibelinya di pasar anyar. Rik, itu si Fandi di dalam tenda mulu, kayak perawan lagi dipingit, bisik Usman. Iya bang, dia itu nongol kalau makanan sama kopi udah jadi doang. Nanti habis makan dia pasti ngumpet lagi deh di dalam tenda. Andri menimpali. Ya elah, jauh-jauh naik gunung cuma buat diem di tenda doang, celetuk Usman. Gak tahu bang, dari sejak adik gue meninggal, tahu-tahu gitu dah dia jadi berubah, balas Andri lagi. Usman tidak sempat berkomentar sebab suara mereka keburu tertimpa oleh alunan lagu dari radio portable. Roni sengaja membawa radio tersebut untuk dinikmati saat malam hari, dan lagi dia tahu jika rata-rata rekan-rekan seperjalanannya itu gemar mendengarkan musik. Udah, daripada ente-ente nih ngomongin si Pandi, mending dengerin lagu aja, celetuk Roni. Andri dan Usman tertawa geli. Keduanya lantas bergegas menuntaskan menu yang saat itu sedang dimasak. Aroma tumis sarden mulai menggoda dan menggugah selera makan orang-orang tersebut. Terdorong oleh rasa lapar, tanpa diperintah, Fandi pun rela menghentikan wiridnya lalu keluar dari dalam tenda. Ada Fandi, gua sampai lupa kalau ada lupan. Andri meledek Fandi. Fandi hanya cengar-cengir saja. Dia tahu kalau Andri dan Usman memang sukanya meledek. Tanpa basa-basi, Fandi segera mengambil nesting lalu menuangkan nasi dan tumis sarden itu ke dalam wadah makannya. Doni juga Roni tercengang melihat porsi makan Fandi yang seperti orang belum makan seharian. Sontak hal tersebut membuat Andri merasa malu dan hanya bisa menggerutu dalam hati. Gar banget lu kalau buat urusan makan. Giliran tadi kita lagi pada sibuk masak, lah malah dokem aja di tenda, sindir Usman. Sekali lagi, Fandi hanya tersenyum saja. Ia tidak terlalu mengambil pusing perkataan Usman tadi. Justru pemuda itu lebih pilih menyantap makan malamnya tanpa memperdulikan orang lain yang tampak heran dengan sikap masa bodohnya. Gue mau tahu deh, lu dari tadi di dalam tenda emangnya lagi ngapain sih? Kini gantian Doni yang bertanya. Gak ada bang, ini cuma cikiran doang, jawab Fandi singkat. Doni terdiam. Meski sebenarnya ia tidak terlalu puas atau percaya dengan jawaban tadi, namun karena ia sendiri tidak terlalu mengenal Fandi, Doni pun memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Bang Roni, buruan makan, nanti lauknya keburu habis tuh masih Pandi, seru Andri. Roni meletakkan mantel bulu angsa miliknya ke dalam tenda, lalu tak lama kemudian ia pun segera bergabung dengan yang lain untuk menikmati makan malam. Tuh, punya lu udah gue pisahin. Kalau kagak mau udah diembat duluan sama si Pandi, ujar Usman sembari menyodorkan nesting berisikan nasi dan tumisan sarden kepada Roni.
Selang beberapa saat, 5 orang itu pun sama-sama menikmati santap malam di bawah langit yang kelam, meski hanya disinari lampu senter yang menyala seadanya. Namun itu tidak mengurangi nafsu makan mereka. Perlahan tapi pasti, waktu terus merayap hingga tak terasa malam semakin larut. Kelima orang tersebut akhirnya masuk ke dalam tenda untuk melepas lelah. Malam itu, Andri merasa terusik tidurnya lantaran Fandi yang masih saja duduk bersila sambil melafalkan doa-doa yang tidak terlalu jelas pengucapannya. Sudah berkali-kali ia ditegur, namun Fandi tetap bergeming di posisinya dan tidak menghiraukan kekesalan teman setendanya itu. Entah disengaja atau tidak, Fandi malah mempercepat dan memperkeras bacaannya. Andri yang sudah merasa lelah dan juga mengantuk akhirnya memutuskan untuk tetap memejamkan mata. Di tenda lain yang dihuni oleh Usman, Doni juga Roni, keadaannya justru berbeda. Ketiganya tampak asyik menikmati musik pada Walkman milik masing-masing. Usman dan Doni bahkan sudah berhasil terlelap, namun Roni masih terjaga. Roni memandangi langit-langit tenda yang gelap. Hatinya merasakan ada sesuatu yang bergemuruh. Dia pun menjadi gundah, namun tak tahu apa penyebabnya. Roni membalikkan badan hingga wajahnya menghadap ke dinding tenda yang terasa dingin akibat embun. Lantas ia jadi teringat dengan ucapan pamannya, Kang Eka. Meski kalimat Kang Eka tidak terlalu gamblang maksudnya, namun dia yakin jika ucapan tersebut tidak bisa ia hiraukan. Guna mengurangi kegelisahan yang tak jelas asal-usulnya, Roni pun memaksakan matanya terpejam. Kurang lebih setengah jam sudah, Roni terlelap di antara riuhnya dengkuran Usman. Sementara di sudut lain, Doni tetap nyaman meringkuk di balik sleeping bag. Sayangnya, ketenangan malam itu harus terusik oleh jeritan yang berasal dari tenda sebelah. Sontak, Doni, Usman, dan Roni terjaga oleh keributan tadi. "Suara apa tuh barusan?" tanya Usman yang segera bangun. "Suara si Andri tuh. Coba periksa tendanya, Us," sahut Doni. Usman lalu melepaskan semua atribut tidurnya lalu meraih lampu senter dari dalam ransel. Roni yang turut terbangun mulai merasakan firasat yang kurang baik, namun ia membiarkan Usman keluar tenda seorang diri dan lebih memilih untuk tetap di dalam kantung tidurnya. Baru saja membuka tirai tenda, mendadak Andri sudah muncul di hadapannya dengan wajah pucat dan nafas yang terengah-engah. Secara spontan, Usman terperanjat oleh kehadiran Andri yang tiba-tiba itu. "Astagfirullah, Andri, lu ngagetin gua aja sih," ujar Usman. Si Fandi." Andri tampak gelagapan sambil menunjuk-nunjuk ke arah tendanya. Usman jadi kebingungan melihat ekspresi pemuda itu yang ketakutan. Doni yang juga penasaran sampai ikut bangun lalu bergegas keluar tenda. "Kenapa si Pandi?" tanya Doni dengan sikap tenang. Si Pandi barusan ambruk, terus kejang-kejang. Gak lama kemudian dia udah gak gerak," Andri menerangkan dengan suara gemetar. Roni yang sedari tadi mendengarkan dari balik sleeping bag akhirnya keluar juga dari dalam tenda. Dia lantas melirik ke arah tenda yang diisi oleh Fandi dan juga Andri. Kegelisahan semakin menggerogoti benaknya, namun dia belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Ayo Us, kita periksa dulu teman ente. Takutnya dia kenapa-napa tuh," ajak Roni. Kedua orang itu lalu bergegas ke tenda yang dihuni Fandi. Begitu berada di pintu tenda, Usman langsung menyalakan lampu senternya ke titik di mana tubuh Fandi sudah tergeletak dengan mata terbelalak. Mulut Fandi menganga lebar, sudut bibir tampak dipenuhi air liur berbuih. Usman dan Roni sama-sama meringis ngeri melihat kondisi Fandi yang sama sekali tidak merespon ketika tubuhnya diguncang-guncang. "Us, ini anak punya riwayat epilepsi apa enggak?" tanya Roni bertanya. "Setahu gue sih enggak. Kalau lagi ngumpul sama yang lain juga enggak pernah kayak begini," balas Usman yang masih menepuk-nepuk pipi Fandi. Doni lalu menyusul masuk ke dalam tenda untuk memeriksa keadaan. Sementara itu, Andri hanya berani melihat dari luar tenda dengan pikiran yang mulai campur aduk. Doni berinisiatif untuk mengikat senter miliknya di langit-langit tenda agar pandangannya tidak terganggu oleh kegelapan.
Kembali, Usman dan Roni berupaya membangunkan Fandi. Namun, pemuda itu tak juga siuman, tidak kekurangan akal. Doni pun mengambil botol minyak kayu putih dari tas P3K. Dia lantas mengoleskan minyak kayu putih itu ke lubang hidung Fandi. Hasilnya, jangankan siuman, menggerakkan jari saja tidak. Usman dan Andri sudah menunjukkan ekspresi keputusasaannya. Mereka sama-sama dilanda kebingungan. Andai saja Fandi benar-benar telah meninggal dunia, apa yang nanti harus mereka katakan pada orang tua Fandi? Si Fandi ini barusan emangnya habis ngapain sendiri? Pasti ada sebabnya dulu kan? Tanya Roni dengan tatapan menyelidik. Setahu gue sih, dia tadi lagi ngewirit di sebelah gue. Nah, pas gue udah mulai ngantuk, tahu-tahu tuh anak baca doanya malah makin kenceng. Gue udah suruh buat pelanin suaranya, tapi nggak dia gubris. Jelas Andri. Terus tadi gue kebangun gara-gara badan gue tuh kena tendang. Nah pas gue lihat, tahu-tahu dia udah gelepar di sebelah gue. Badannya kejet-kejet gitu, sama lidahnya melet-melet juga. Imbu Andri. Roni dan Doni saling bertatapan. Sepertinya mereka sama-sama paham jika Fandi mengalami sesuatu yang tidak wajar. Sejatinya, baik Roni maupun Doni bagaikan air dan minyak. Sekalipun mereka kakak beradik, namun entah mengapa keduanya sulit harmonis dan kerap kali berselisih paham. Namun di saat itu, Doni sepertinya harus melupakan dulu perselisihannya. Ada yang gak beres nih. Coba dicari tahu dulu penyebabnya, ucap Doni yang tetap berusaha tenang dan tidak terbawa suasana panik. Roni tidak merespon kalimat kakaknya, meski hanya dengan ucapan maupun dengan anggukan. Sejurus kemudian, dia mengambil posisi bersila di sebelah tubuh Fandi yang sudah tak bernafas, lalu memejamkan mata. Usman dan Andri sedikit bergeser ke pinggir tenda agar tidak mengganggu konsentrasi Roni. Di luar tenda, Doni tampak menyulut batang kreteknya dengan tujuan untuk mencairkan ketegangan. 5 menit kemudian, tiba-tiba saja angin menyapu pelataran puncak Salak hingga menggetarkan tenda-tenda yang berdiri. Doni yang sangat peka akan hal-hal di luar nalar langsung menyadari jika angin itu tidak terjadi secara alami. Buru-buru ia mematikan kreteknya lalu melongok ke dalam tenda yang ditempati Andri juga Fandi. Kayaknya lu berdua harus ngungsi ke tenda sebelah. Gue sama Roni mau urus si Fandi dulu, ucap Doni kepada Usman dan Andri. Tanpa coba membantah, kedua orang itu segera keluar dari tenda tersebut lalu pindah ke tenda yang ada di sebelahnya. Setelah Andri dan Usman pindah, Doni pun masuk ke dalam tenda lalu duduk bersila di dekat kepala Fandi. Doni kemudian melakukan hal yang sama dengan Roni, yaitu mencoba berkonsentrasi untuk memulai meditasi. Sukma Doni lantas melanglang buana mencari jiwa Fandi ke jagat lain. Kini dirinya sudah memasuki dimensi yang tak dapat diakses oleh fisik ataupun raga. Seberkas cahaya membuat silau matanya. Doni merasa tertarik untuk berjalan menyusuri sebuah lorong yang akan membawanya ke sumber cahaya tersebut. Hingga akhirnya sampailah Doni di satu tempat yang dikelilingi pepohonan berbatang tinggi menjulang kabut dan suasana hening menyambut kedatangannya. Doni menyapu pandangannya ke berbagai penjuru. Tak ada sinar mentari. Semua terkesan kelabu dan sendu akibat dikelilingi kabut. Dalam hatinya, Doni tak henti-henti melantunkan zikir dan sholawat. Sebelah sini, ucap satu suara yang tentu sangat familiar di telinganya. Ya, itu adalah suara milik Roni, adik kandungnya. Dengan cepat, Doni bertolak menuju sumber suara tadi berasal. Lelaki itu tetap fokus dengan tujuannya dan tidak terpengaruh oleh kemunculan ular-ular hitam berukuran besar di dahan pohon. Tidak beberapa lama, Doni berhasil menemukan Roni yang sedang berdiri di hadapan sesosok makhluk setengah manusia setengah ular. Di dahinya terdapat sebuah mustika merah yang memancarkan cahaya. Sosok itu juga memiliki sisik-sisik berwarna keemasan. Makhluk tersebut mendesis keras seraya menebar tatapan penuh ancaman begitu melihat kehadiran Doni. Kalian berdua pasti menginginkan sukma manusia ini kan?
Tanya makhluk itu sambil menunjuk ke arah Sukma Fandi yang tak berdaya lantaran dililit tubuh ularnya. Doni dan Roni sama-sama tidak memberi jawaban, namun bukan karena keduanya merupakan sosok yang pendiam tanpa dijawab. Toh siluman ular itu pasti bisa membaca apa yang ada di pikiran mereka. Lepaskan Sukma anak itu, saut Doni dengan ekspresi tenang dan dingin. Lepaskan, lepaskan katamu, balas siluman itu seraya menjulurkan lidah hitamnya lalu menjilati wajah Fandi yang ketakutan. Dengar, aku tahu kalian itu turunan siapa dan dari terah mana kalian berasal. Kami bangsa siluman tentu sangat menghormati leluhur kalian, tapi kalian berdua sebagai keturunannya, mengapa sampai membiarkan manusia tak punya adab ini mengusik ketentraman bangsa kami? Celutuknya lagi dengan suara meninggi. Doni dan Roni saling bertatapan dan sama-sama tidak paham maksud dari ucapan siluman tersebut. Doni melangkah maju agar lebih dekat dengan sosok siluman ular itu. Maaf, tapi apa yang dimaksud dengan mengusik ketentraman? Anak ini tidak melakukan apa-apa, malah dia lebih sering menghabiskan waktunya di dalam tenda. Doni berusaha membantah. Lantas, kau tahu apa saja yang dia lakukan selama dia berada di dalam tenda? Kali ini, nada siluman ular itu terdengar menggema. Doni tak bisa menjawab pertanyaan yang satu itu. Selain tidak begitu akrab, ia juga tidak terlalu memperhatikan apa-apa saja yang telah diperbuat oleh Fandi selama di dalam tenda. Siluman ular tadi dengan cepat menganggap bungkamnya Doni sebagai ketidaktahuan. Makhluk tersebut akhirnya menuturkan alasan dirinya mengambil Sukma Fandi. Dari awal memasuki gerbang hutan, orang ini sudah melancarkan serangan terhadap para penghuni gaib di sini. Tentu kami mengetahui mana doa dan mana yang bukan. Kalaupun dia tidak membaca doa, kami tetap tidak merasa perlu mengusik, apalagi menyentuhnya. Tapi yang orang ini baca adalah amalan-amalan yang telah mengundang murka seluruh makhluk gaib di gunung ini. Roni merasa kaget dengan apa yang didengar. Demikian juga dengan Doni. Bila saja kesaksian siluman itu benar adanya, berarti Roni dan Doni benar-benar sudah kecolongan. Wajar rasanya jika mereka merasa kecolongan, sebab berkali-kali mendaki ke Gunung Salak, namun tidak pernah mereka jumpai kasus semacam ini. Dan belum lama ini, dia kembali menyerang kami dengan amalan-amalan yang dibacanya. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk mengambil sukmanya agar bisa kujadikan budak bersama mereka. Lanjut siluman itu seraya menunjuk ke arah belakang. Tabir kabut yang sedari tadi melayang tenang di belakangnya perlahan tersibak samar-samar. Mata Roni dan Doni bisa melihat ada banyak bayangan yang tengah duduk bersimpu di atas rerumputan liar. Semakin lama kabut itu benar-benar sinar dari pandangan. Tampak di sana ada puluhan orang dengan wajah tertunduk muram, leher dan tangan mereka terikat rantai besi yang saling teruntai satu sama lain. Satu persatu dari mereka mengeluarkan suara merintih yang terdengar pilu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah kuambil lalu kujadikan budak. Jangan tanya penyebabnya karena apa. Kalian pasti paham apa-apa saja yang dilarang di gunung ini, dan pantangan itulah yang telah mereka lakukan. Tak ada yang bisa menolong sekalipun. Sekarang mereka harus menikmati waktu yang tersisa dengan penyesalan. Dan kau tahu, sebagian besar dari mereka jasadnya masih belum bisa ditemukan. Lanjutnya lagi diakhiri terbahak-bahak. Aku tidak peduli dengan yang lain. Aku hanya ingin kau mengembalikan sukma anak itu secepatnya, ujar Doni dengan mimik serius. Makhluk bertubuh ular itu terdiam, namun masih saja mendesis dengan keras. Tentu ia tidak akan gegabah atau menganggap remeh orang yang ada di hadapannya. Doni memang manusia biasa, tapi siluman tersebut paham betul siapa-siapa saja sosok yang kelak akan pasang badan untuk membantu Doni. Nyali yang awalnya tegar perlahan mulai gentar dengan keteguhan hati Doni. Kalau saja aku tidak memandang siapa leluhur kalian, kalau saja aku tidak merasa berhutang budi atas apa yang telah leluhur kalian berikan pada kami, barangkali sudah sejak tadi kalian kubinasakan, kata siluman ular itu. Aku bersedia mengembalikan sukma anak ini, tapi dengan satu syarat, imbunya lagi. Syarat
Syarat apa itu? Tanya Doni. Begitu sukmanya kembali ke badannya, kalian harus membiarkan anak-anak buahku memberi pelajaran pada manusia ini. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membuatnya mati. Begitu kalian keluar dari dalam hutan, maka hukuman tersebut akan terhenti. Siluman tadi menyaut. Baik, aku setuju. Tapi bila anak ini sampai mati, maka kaulah yang harus menanggung akibatnya. Doni menyetujui kesepakatan tersebut. Siluman ular itu lalu melepaskan lilitannya. Sontak tubuh Fandi pun terbebas lalu ambruk ke tanah. Tanpa mengucap kata-kata, siluman ular bersisi kemasan itu pun berbalik arah lalu pergi meninggalkan Doni juga Roni. Kabut tebal kembali mengurung serta menelan jiwa-jiwa yang sedari tadi merengek meminta tolong. Sayup-sayup rintik-rintik kepedihan tadi masih terdengar sampai akhirnya lenyap begitu saja dari arah belakang. Halimunan turut menghampiri Sukma Fandi. Sejurus kemudian, tubuh Fandi sirna ditelan kabut mistis yang melayang di permukaan tanah. Makhluk berwujud setengah manusia setengah ular itu benar-benar menepati janjinya. Beberapa saat sebelum fajar menyingsing dari ufuk barat, Fandi pun siuman. Doni meminta agar Usman ataupun Andri tidak menanyai apa-apa dulu dan membiarkan Fandi beristirahat. Selepas melaksanakan ibadah sholat subuh, Doni dan Roni memutuskan untuk tidur sejenak di dalam tenda. Selepas sarapan, Fandi dipanggil oleh Doni, Roni, Usman, serta Andri. Mereka kompak menginterogasi apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Fandi. Pada awalnya, Fandi mencoba menjawab berbelit-belit dan berupaya berkelit dengan berbagai dalih. Namun, pada akhirnya, ia tidak bisa berbohong lagi. Ketika Doni menggeledah isi tas lempangnya, Doni beserta yang lain sangat kaget ketika mereka menemukan ada banyak wapak serta kertas-kertas yang berisikan amalan. Ini apa nih? Lu sengaja ya bawa benda-benda kayak ginian ke sini? Hah? Tanya Doni sambil mengacung-acungkan wapak tadi ke depan muka Fandi. Fandi tertunduk dan diam seribu bahasa. Kesal lantaran tak juga menjawab, Doni pun melemparkan wapak tadi ke arah Fandi. Lu tahu nggak? Hah? Lu tahu nggak ini amalan buat apa? Ini itu amalan buat ngusir makhluk halus yang masuk ke badan orang. Nah, kalau lu sengaja baca beginian di sini, itu sama artinya lu datang ke rumah orang, terus lu bikin perkara sama si tuan rumah. Lanjut Doni dengan nada meninggi. Pandi. Jadi selama ini lu pelajarin hal-hal kayak begini? Timpal Usman sambil menggelengkan kepala. PA lu Pan, bikin gua malu aja lu. Coba kalau begini mah kagak bakalan nunggu aja kemari, saut Andri yang tak kalah geram atas kelakuan temannya. Pandi, jangan mentang-mentang lu punya amalan kayak begini, lantas lu pakai buat petatang petenteng si anak jidat. Masih bagus lu udah bisa pulang gak tinggal lama. Lanjut Andri lagi. Udah. Mulai sekarang, wapak sama kertas-kertas amalan ini gue yang pegang. Nanti selama perjalanan turun, lu wajib ada di barisan tengah. Serget Doni seraya memasukkan wapak serta kertas amalan milik Pandi ke dalam saku tas ranselnya. Dah, sekarang lebih baik kita beres-beres. Jam 9 kita turun. Doni memberi komando. Rombongan itu lalu membubarkan diri. Kemudian bergegas mengemasi barang-barangnya. Kurang dari 20 menit, dua tenda yang sebelumnya berdiri di pelataran puncak Salak akhirnya berhasil dibongkar. Setelah semuanya selesai, kelima lelaki tersebut pun mulai beranjak turun menuju desa Girijaya. Perjalanan pulang itu ternyata harus menemui hambatan. Sekalipun Fandi sudah diatur agar menempati barisan tengah, namun tidak serta-merta membuatnya aman. Sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara Doni dan siluman ular, maka hukuman tersebut pun dimulai. Belum ada setengah jalan, mendadak Fandi menghentikan langkah. Roni dan Andri yang berada di belakang nyaris saja menabrak ransel yang dibawa Fandi. Bukan tanpa sebab dia berhenti melangkah. Fandi tiba-tiba merasakan rasa mual yang hebat. Maksud hati ingin melipir, tapi dorongan dari dalam perutnya terlanjur kuat. Alhasil Fandi keburu memuntahkan seluruh isi perutnya. Andri secara refleks melompat ke pinggir jalur agar tidak terkena cipratan muntah.
"Sial Lupan, mau nembak bukannya ke pinggir dulu," umpat Andri kesal. Fandi tidak menghiraukan umpatan tadi lantaran ia terus memuntahkan apa yang dimakannya barusan. Setelah isi perutnya terkuras habis, Fandi pun membungkuk dengan tubuh yang terasa lemas. Tidak sampai di situ. Kali ini Fandi merasakan mulas yang tak tertahankan. Buru-buru dia melipir mencari tempat yang aman untuk membuang hajatnya. Gila tuh si Pandi, baru aja mungkek, sekarang malah mau ngebom, seloroh Usman keheranan. Andri kembali geleng-geleng kepala. Ia bahkan sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya keempat orang itu hanya bisa menunggu sampai Fandi benar-benar tuntas urusannya. Sejurus kemudian, Fandi muncul dari balik pepohonan dengan wajah yang sudah terlihat pucat. Meski merasa lemas, namun ia masih bisa mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Roni tiba-tiba melihat sekelebat bayangan hitam yang melesat lalu menghantam tubuh Fandi dari sebelah kiri tanpa ampun. Fandi terpental ke sisi kanan hingga ia tersungkur mengenai ranting-ranting pohon. Ya elah Van. Ya kalau ente mau rebahan mah nanti aja kalau udah sampai di rumah, celetuk Usman dengan polosnya. Tentu saja Usman ataupun Andri tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya sedang dialami Fandi. Namun tidak untuk Doni maupun Roni, karena dua orang itu sudah paham akan situasi yang terjadi. Fandi buru-buru bangun, lalu membetulkan letak ransel di punggung yang bergeser. Perjalanan kembali dilanjutkan, walau kali ini tampak lebih lambat dikarenakan kondisi fisik Fandi yang semakin melemah. Diam-diam, Roni melirik ke sebuah pohon. Di situ, dia melihat ada sesosok makhluk berwujud kelelawar yang sedang hinggap di dahan pohon dengan posisi terbalik. Mata makhluk itu berwarna hitam pekat dan memiliki bentangan sayap yang sangat lebar. Sesekali, makhluk tersebut meringis sambil memamerkan barisan giginya yang tajam. Roni menyadari jika makhluk itulah yang belum lama ini menyerang Fandi. 10 menit berlalu, posisi barisan masih seperti sebelumnya, di mana Fandi tetap berada di barisan tengah. Keringat mulai bercucuran dan membasahi tubuh kelima pendaki itu. Namun keringat yang dirasakan oleh Fandi benar-benar sangat dingin dan terasa ngilu mengenai kulitnya. Pemuda itu tidak berani mengeluh sebab sadar jika dirinya sudah kehilangan simpati. Tubuh Fandi hampir ke tanah. Doni dan Usman yang ada di depannya kompak menghentikan langkah lalu menoleh ke arah belakang. Fandi dengan cepat berdiri, tapi wajahnya terlihat seperti sedang menahan beban yang berat. "Kenapa lagi sih lu, Van?" tanya Andri. Fandi menggelengkan kepala seraya memberi gestur jika tidak ada masalah apa-apa. Andri juga Usman merasa lega sebab keduanya sempat berpikir jika barusan Fandi pingsan. Namun tidak demikian dengan Doni ataupun Roni. Saat itu kakak beradik tersebut melihat ada sesosok perempuan berambut panjang terurai dengan menduduki pundak Fandi. Sosok itu melirik ke arah Doni sambil menampilkan sepasang bola matanya yang bergelayut bagai ingin copot. Doni terkesiap, namun dengan segera ia memalingkan wajah sambil membuang ludah lantaran tubuh makhluk itu mengeluarkan aroma anyir menyengat. Makhluk tersebut dengan sengaja melonjak-lonjakan badannya ke atas juga ke bawah, membuat Fandi jadi sulit menyeimbangkan tubuh. Sosok menakutkan itu tertawa cekikikan seolah bahagia melihat korbannya menderita. Tapi sayang, baik Andri, Usman ataupun Fandi tidak mampu melihat kehadiran makhluk tadi. Bentar dulu, ransel gua kok tiba-tiba jadi berat banget ya, kata Fandi sembari membukakan badan. Jalannya pelan-pelan aja, kalau kebanyakan berhenti yang ada kita nggak bakalan sampai, Doni menyaut. Jalannya sambil baca doa, kali aja beban lu jadi lebih enteng, Roni menambahkan. Belum sempat Fandi mengangguk, sosok tadi kembali melonjak-lonjakan tubuhnya. Sontak sepasang buah dadanya yang kendor menjuntai jadi turut berguncang. Fandi meringis menahan pegal pada tengguk juga pundaknya. Setelah 2 kali ia membaca ayat kursi dalam hati, barulah sosok astral tersebut mencelat ke balik pepohonan lalu lenyap dari pandangan.
Perjalanan yang sempat beberapa kali terhambat akhirnya dilanjutkan kembali, namun gangguan mistis tidak berhenti begitu saja. Setiap usai dengan gangguan yang satu, maka akan datang gangguan lainnya. Serangan-serangan gaib terus dialami Fandi. Begitu dan seterusnya. Tahayal, wajah pemuda itu kian pucat akibat sudah berkali-kali muntah dan buang air besar. Sudah tak ada lagi muatan yang tersisa di dalam perutnya. Namun ia dipaksa untuk terus buang muatan. Alhasil, selain fisiknya yang semakin melemah, praktis kini Fandi terancam mengalami dehidrasi parah. Di satu ketika, Fandi sudah benar-benar tak memiliki daya untuk menjejakkan kaki. Mau tak mau, Andri sebagai pihak yang mengajak Fandi jadi kena getahnya. Dengan perasaan dongkol, ia pun memaparkannya sampai berhasil melewati gerbang rimba. Di situ, stamina Andri terkuras habis dan meminta kepada yang lain untuk beristirahat sejenak. Fandi terkulai tak bertenaga. Tubuhnya bersandar di bawah pohon damar. Belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba saja ia kembali muntah. Itulah muntahan terakhir yang tampak lebih encer dan berwarna kekuningan. Selepas itu, Fandi roboh tak sadarkan diri. Dari dalam belantara, sayup-sayup, Doni dan Roni dapat mendengar gelak tawa ataupun suara cekikikan yang membahana. Memang suara-suara tadi tak disertai wujud atau penampakan, namun keduanya yakin jika hukuman terhadap Fandi baru saja usai. Sekian jam berlalu, akhirnya Fandi siuman juga. Ia menatap lurus ke arah atap angkot yang tengah membawanya menuju PMI Bogor. Di sebelahnya tampak Doni, Andri, dan Usman yang sedang terlelap kelelahan, sedangkan Roni duduk di sebelah sopir dan terlihat sibuk menghubungi kakak iparnya, Usman, yang berprofesi sebagai perawat. Beberapa saat kemudian, Fandi pun dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan. Syukurlah, setelah mendapatkan penanganan medis, kondisi Fandi berangsur-angsur membaik. Lebih bersyukur lagi ketika dokter mengatakan kalau dirinya tidak harus sampai dirawat. Menjelang maghrib, Fandi sudah diperbolehkan pulang. Tadinya Fandi diminta untuk tidak langsung pulang ke Jakarta oleh kakaknya Usman yang berdomisili di Bogor. Ia bahkan mempersilahkan Fandi menginap di rumahnya sampai kondisinya benar-benar pulih. Tapi Fandi yang tak enak hati lantaran sudah merepotkan banyak pihak, memilih untuk pulang ke Jakarta malam itu juga. Berita perihal sepak terjang Fandi seketika menyebar dengan sangat cepat di organisasi pencinta alamnya. Fandi yang merasa malu dan tak terima dipermalukan justru berupaya memutar balikan fakta agar namanya tidak tercoreng. Dia justru menuduh Andri dan Usman telah membual dan mengarang cerita, namun pada akhirnya kebenaran akan datang dengan sendirinya. Di saat itulah Fandi menghilang dari organisasi dan mencari tempat tongkrongan baru yang sefrekuensi. Di sisi lain, Andri juga tidak merasa enak hati kepada Roni ataupun Doni. Setelah mengetahui perangai buruk dari Fandi, Andri pun memutuskan untuk tidak akan mengajaknya lagi mendaki gunung manapun. Sangat disayangkan jika gara-gara segelintir oknum seperti Fandi justru mencoreng dunia pendakian secara keseluruhan. Bahkan belakangan ini sepertinya kegiatan mendaki telah mengalami pergeseran makna, bukan lagi tentang tafakur di alam terbuka, tidak juga dengan merenungi arti hidup, tetapi lebih pada membangga-banggakan perilaku yang jauh dari adab. Tanpa adab, manusia berpendidikan tinggi sekalipun akan kehilangan mahkotanya. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Kisah pendakian kali ini ya teman-teman ya. Bagaimana pendakian di Gunung Salak itu. Wah, ini seru banget di sini nih ya. Gunung Salak memang nggak begitu tinggi teman-teman, tapi di situ jagonya. Gunung Salak itu treknya parah pakai banget, dan juga mistisnya masih kenceng banget di sana teman-teman. Di sini bagaimana seorang Fandi ya, ngeselin banget sih Fandi ini. Wiritan, ngapain coba dia jauh-jauh naik gunung Wiritan, kayak nantangin, malah dia nantangin. Dan gunanya untuk apa juga gitu loh. Jadi memang agak lain nih, agak aneh nih si Fandi ini.
Beruntungnya di situ ada Doni dan Roni ya, kakak beradik yang memiliki kemampuan khusus yang mana pada akhirnya bisa diselamatkan jiwanya si Fandi itu, tapi dia harus merasakan tuh dari turun sampai ke bawah sampai ke Desa Girijaya sesuai perjanjian, di situ baru akan menghilang. Nah, di sini nih udah gitu sampai rumah dia pakai ngarang cerita lagi, apa namanya, memutarbalikan fakta. Emang bener-bener ngeselin banget ya. Kalau nggak ditolongin ya gimana ya kan? Yang namanya berangkat bareng-barengan pulang harus bareng-bareng juga. Kalau ada apa-apa mereka yang ikut bareng itu bisa terkena masalah. Dan di sini banyak sekali ya, saya suka kata-kata terakhir dari Bang Aldi nih. Memang kebanyakan sekarang itu banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang naik ke gunung itu bagaimana, kalau dulu kan orang-orang itu naik gunung untuk segala sesuatunya yang baik ya, seperti apa namanya, mengagungkan kebesaran Tuhan di situ, bagaimana melihat alam yang indah, terus juga mungkin melatih fisik. Tapi sekarang kebanyakan orang juga, beberapa mungkin teman-teman tahu lah ya, konten-konten malah kayak nantang di sana di atas gunung dan segala macam. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau memang dia nggak percaya sama hal-hal yang demikian, nggak perlu nantang juga gitu loh. Jadi kalau memang nggak percaya ya sudah, udah nggak usah percaya, nggak usah. Di sini aneh, udah nggak percaya tapi diomongin terus, kan aneh ya. Dan itulah teman-teman memang ya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Dan apapun yang terjadi, semoga teman-teman semua di rumah selalu dilindungi dari hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Aldi atas kisah yang luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata ataupun pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.